Tikus adalah bikul dalam bahasa Balinya atau juga disebut jero ketut, dan entah kenapa binatang ini diberikan sebutan terhormat seperti itu. Konon diceritakan juga, tersebutlah dahulu ada seekor tikus emas dalam kisah Mahabharata di mana sehabis perang Baratayuda diceritakan para putra Pandawa akan mengadakan upacara dalam tingkatan yang utama. Dahulu, tentang akan dilangsungkannya upacara besar itu segera menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat Indraprasta maupun Astinapura. Demikianlah disebutkan pancayatnya Hindu Dharma oleh Dharma Tebekbone, di mana-mana para patih dan pejabat tinggi kerajaan yang lain asyik memperbincangkan keagungan upacara tersebut. Mereka amat bangga dan menyebutkan bahwa tidak akan ada upacara yajna yang seagung Aswamedha Yajna. Namun sedang bangga-bangganya mereka membahas yajna yang amat megah dan mewah itu. Tiba-tiba muncul seekor tikus. Tikus itu dengan nada sinis mengatakan bahwa Aswamedha Yajna yang akan diselenggarakan Pandawa itu tidak akan mampu menyaingi kehebatan yajna agung yang pernah disaksikan beberapa waktu yang silam, juga di Kuruksetra. Tikus yang nyeletuk di tengah-tengah perbincangan para patih merupakan tikus unik, karena sebagian tubuhnya berwarna kuning keemasan. Mendengar penjelasan tikus yang berbulu emas itu, para patih Pandawa menjadi kaget. Betapa tidak, selama ini mereka tidak pernah mendengar ada upacara yajna di Kuruksetra, apalagi yajna yang maha agung yang mengalahkan kemegahan dan keagungan Aswamedha Yajna yang diselenggarakan Pandawa. Dengan suara jelas dan tenang, tikus berbulu emas itu melanjutkan ceritanya. Para patih dan masyarakat yang kebetulan ada di sana mendengar cerita tikus itu dengan penuh perhatian dan terheran-heran. Tikus yang berbulu emas itu menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu ada 4 Brahmana yang hidupnya sangat miskin harta benda. Keempat Brahmana itu terdiri dari seorang ayah dan istrinya serta seorang anak dan menantunya. Keempat Brahmana itu sepanjang hari hanya hidup dari mencari sisa-sisa panen padi atau jagung. Pagi-pagi buta, ketika fajar baru menyingsing di ufuk timur, keempat Brahmana itu sudah pergi mencari sejumput jagung. Mereka baru pulang ketika mentari sudah terbenam ke tempat peraduannya. Begitulah setiap hari, Brahmana itu hanya mengandalkan sisa-sisa panen untuk mengisi perutnya yang ramping. Keempat Brahmana itulah yang menggelar yaja agung di Kuruksetra dengan sarana sejumput tepung jagung. Hanya dengan sejumput tepung jagung sudah bisa menggelar yajna agung. Tanpa memberi kesempatan pendengarnya berkomentar, tikus yang aneh bin ajaib itu menuturkan kisah Brahmana tadi lebih lengkap. Pada suatu hari, keempat Brahmana itu mencari sisa-sisa panen jagung yang baru kemarinnya dipetik oleh pemilik kebun. Petani jagung itu rupanya sangat cermat memanen jagungnya, sehingga hampir tidak ada jagung yang masih menempel di batangnya. Namun keempat Brahmana itu akhirnya mendapat juga memungut sisa-sisa jagung yang sudah dipanen. Tentu saja jumlahnya amat sedikit. Setelah ditumbuk, jadilah sejumput tepung. Tepung itu kemudian dimasak jadi bubur lalu dibagi rata. Sebelum menikmati bubur jagung itu, tidak lupa pula mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Pemurah atas anugerahnya. Begitu keempat Brahmana tadi akan menikmati bubur, datanglah seorang Brahmana tua, badannya kurus kering, hanya kulit yang membalut tulang. Brahmana itu mengaku sangat lapar dan menderita sakit. Mengaku sudah lama tidak makan, Brahmana itu memohon bantuan kepada keempat Brahmana yang miskin tadi, sudi kiranya diberi makanan untuk mengobati sakitnya. Keempat Brahmana miskin itu dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih, menyodorkan bubur jagung yang sebenarnya sudah siap dimakan. Begitu bubur jagung diserahkan, sebagian makanan itu jatuh dan kebetulan menimpa seekor tikus yang sedang berada di bawahnya. Karena ketulusan ikhlasan yang demikian tinggi melatar belakangi persembahan itu, maka tubuh tikus yang terkena tepung jagung tadi menjadi emas seketika. Setelah menikmati bubur jagung tersebut, maka Brahmana itu sembuhlah dari penyakitnya dan selanjutnya menghilang. Kemudian terdengarlah suara gaib, bahwa berkat keagungan yajna itu, maka keempat Brahmana miskin tadi mendapat tempat yang utama di sorga. Suara gaib itu tidak lain dari sabda Dewa Siva. Beliaulah yang menjelma menjadi Brahmana sakit kelaparan untuk menguji keempat Brahmana miskin tadi. Demikianlah ukuran yajna yang agung. Keagungan yajna dalam bentuk persembahan bukan diukur dari besar dan megahnya bentuk upacara, tetapi yang paling penting adalah kesucian dan ketulusan ikhlasan dari orang-orang yang terlibat melakukan yajna. Setelah tikus berkulit emas selesai menjelaskan yajna agung di Kuruksetra itu, barulah Patih Panca Pandawa memahami betul arti keagungan suatu yajna.
Letak keagungannya adalah pada keikhlasan.